Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Belum, Pak. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah peran dasar dalam ekonomi masyarakat. Namun sebelum itu, Bapak mau minta satu orang untuk maju ke depan memimpin doa. Baik, kalau tidak ada, Bapak sendiri yang akan memimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kemurahan kasih-Mu di sepanjang pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan mulai pelajaran kami. Berkatilah kami agar dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak peran dasar dalam ekonomi masyarakat itu apa? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak tahu, Bapak akan menjelaskannya. Oke. Nah, pertanyaan yang mungkin keluar dari teman-teman atau adik-adik, siapa yang menentukan harga barang dijual, pembeli atau pasar? Kemudian, pernahkah kamu menawar harga barang? Apa hasilnya? Nah, di saat adik-adik itu misalnya belanja ke toko, ketika anak-anak membeli, pastinya misalnya nih ada harganya menurut anak-anak itu terlalu tinggi. Nah, ketika anak-anak itu memberi harga, misalnya, Pak, boleh nggak harganya agak diturunkan? Soalnya uang saya kurang, gitu kan? Nah, itu merupakan proses dasar dalam ekonomi masyarakat. Nah, kita lanjut. Nah, tujuan kita belajar ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pasar dan perannya dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga pasar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses terbentuknya harga keseimbangan di pasar. Nah, adik-adik, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak pasar itu apa? Tidak, Pak. Tidak tahu. Nah, pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli barang. Nah, ketika adik-adik pergi ke warung atau ke toko membeli pakaian atau membeli jajanan, nah di sana merupakan tempat kita berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli barang. Nah, ketika adik-adik anak-anak membeli barang, membeli jajanan, itu merupakan salah satu adik-adik sudah melakukan transaksi jual beli barang. Nah, selain itu, pasar dapat dipahami sebagai proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, ketika adik-adik, misalnya nih, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika adik-adik merasa bahwa adik-adik nih beli kue misalnya, tapi menurut adik-adik itu terlalu mahal. Ketika adik-adik anak-anak menawarnya dengan harga yang lebih murah, itu merupakan antara permintaan dan penawaran pasar. Pasar tidak selalu harus berbentuk lokasi fisik seperti pasar-pasar tradisional. Nah, pasar-pasar sekarang bisa digital seperti marketplace, transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan handphone atau online. Nah, banyak sekali anak-anak kita temui sekarang ini
ketika membeli suatu barang tidak perlu kita membayar secara langsung karena sudah ada transaksi secara online yang sudah bisa. Nah, itu tergantung kembali lagi kepada anak-anak yang mau pakai transaksi secara langsung atau online. Baik, kita lanjut. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu fungsi pasar? Tidak tahu, Pak. Fungsi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, menyediakan ruang interaksi antara produsen dan konsumen. Misalnya nih, adik-adik pergi ke pasar. Pasar itu tempat anak-anak bertemu dengan si penjual ini. Nah, itu merupakan tempat proses bertemunya dan proses terbentuknya pasar. Kemudian yang kedua, penentu harga pasar. Nah, harga pasar ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Nah, ketika adik-adik belanja di suatu toko, ketika anak-anak menentukan harga misalnya 5.000, kemudian adik-adik ingin membelinya dengan harga 4.000, begitu. Nah, yang ketiga itu sarana distribusi barang dan jasa. Nah, sarana distribusi barang dan jasa yaitu membantu barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, orang yang menjual di suatu toko dia harus bisa menjaga barang itu agar tetap aman sampai kepada adik-adik yang mau membeli atau orang-orang yang pergi belanja di sana. Tidak mungkin kan orang menjual dengan kondisi misalnya menjual mie dengan kondisi yang kotor atau plastiknya sudah terbuka, begitu. Kita lanjut. Nah, permintaan merujuk pada keinginan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga. Menurut hukum permintaan, ketika harga suatu barang meningkat, jumlah yang diminta cenderung menurun, dan sebaliknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera individu, harga barang, substitusi dan komplementer, serta ekspektasi masa depan. Nah, ketika anak-anak merequest suatu barang di toko atau di warung-warung, nah bisa menawarkan harga dari yang atas terendah itu bisa disesuaikan oleh si penjualnya. Ketika si penjualnya merasa, oh ini terlalu rendah kamu menawarnya begitu, mestinya itu akan dipertimbangkan. Dan ketika si penjual ini merasa bahwa harganya memang agak terlalu mahal begitu, dia pasti bisa menurunkan harganya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke penawaran. Nah, ada yang tahu nggak penawaran itu apa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, di sini Bapak kasih tahu ya. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Menurut hukum penawaran, kenaikan harga akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, di antaranya biaya produksi, teknologi, pajak dan subsidi, harga barang lain, serta tujuan
atau tidak banyak yang mengkonsumsi barang tersebut. Nah, pastinya barang tersebut akan menumpuk di gudang atau di toko-toko, dan barang-barang tersebut pastinya akan mubazir. Nah, kenaikan harga akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Ada beberapa. Nah, kenaikan suatu harga akan meningkatkan barang itu misalnya akan ditawarkan. Nah, misalnya membeli baju. Anak-anak membeli baju di suatu toko, kemudian misalnya anak-anak ingin menawarkan misalnya harga bajunya itu 100.000, kemudian anak-anak ingin menawarkan dengan harga 70.000. Nah, ketika anak-anak menawarkan membeli baju tersebut, nah pastinya teman-teman kalian yang lain pasti menginginkan, Pak, kamu beli baju ini di mana? Berapa harganya? Nah, kamu pasti akan menjawab jujur, saya membelinya di toko si Pak ini misalnya. Kemudian kamu beli dengan harga berapa? Oh, saya beli dengan harga 70.000. Nah, padahal teman-teman kamu itu tidak tahu bahwa kamu itu sudah menawarinya, dan harga baju tersebut sebenarnya di tokonya adalah 100.000. Nah, itu juga akan hal tersebut meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke keseimbangan harga. Nah, keseimbangan harga tercapai ketika jumlah permintaan sejalan dengan jumlah penawaran. Nah, keseimbangan harga misalnya di dalam suatu toko si penjual membeli barang dengan harga tertentu. Nah, kemudian si penjual ini menjual kembali kepada anak-anak misalnya dengan harga agak naik sedikit. Nah, itu harga itu merupakan yang wajar ya, anak-anak, karena dimana ekonomi sekarang itu pastinya tidak mau rugi. Nah, dari keseimbangan ini harga pasar dan kuantitas barang yang diperdagangkan ditentukan secara optimal. Harga berada di atas atau di bawah, keseimbangan dapat terjadi surplus di mana barang menumpuk atau kekurangan di mana barang menjadi langka. Nah, ketika suatu barang itu diminati banyak orang, maka barang tersebut akan cepat habis dan akan langka. Nah, kesimpulannya, harga di pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Kemudian permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, dan selera konsumen. Sementara itu penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan lain-lainnya. Nah, keseimbangan tercapai ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pasar memegang peranan sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ketika melalui pasar, distribusi barang dan jasa dapat terjadi secara efisien. Nah, sebelum menutup mata pelajaran kita hari ini, apakah anak-anak ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Pak. Oke, baik, karena pelajaran kita sudah selesai, jadi Bapak tutup sampai di sini. Namun sebelum itu, karena Bapak yang membawa kita di dalam doa pembukaan, Bapak juga yang akan menutupnya. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan pimpinan di sepanjang pelajaran kami pada malam hari ini.
lupa untuk terhadap lulus. Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pelajaran Bapak dengan sangat baik. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak.